Bab 2321. Celeste juga melihat David menghancurkan Blue hingga mati ketika dia bergegas mendekat. Sebagai seorang tetua sekte Iridescent, dia sudah lama merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di sini. Kemudian dia menerima berita dari kepala sekte, Nova. Setelah memberitahu Celia dan yang lainnya untuk tidak keluar, dia datang ke sini. Dia melihat Blue, seorang pria setengah baya yang aneh, dengan arogan mengatakan bahwa dia akan menginjak-injak seluruh kerajaan bintang untuk memaksa David keluar. Tepat ketika Celeste merasa khawatir terhadap David dan hendak bertanya kepada para pengikut sekte Iridescent untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepadanya, David muncul dengan momentum yang luar biasa dan membunuh Blue dalam hitungan detik. Seluruh proses berakhir dengan cepat. Melihat bagaimana Sid dan para Saint lainnya hanya bisa berdiri di pinggir sekarang, dan pria parubaya itu mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Vader, Celeste dapat menebak identitas Blue. Dia juga seorang senior di sekte Iridescent, jadi dia pernah berbicara dengan Nova tentang hal-hal ini sebelumnya. Karena dia mengerti apa yang terjadi, dia merasa luar biasa. Apakah ini bocah alam abadi yang aku bawa kembali dari peradaban level 3 di Bima Sakti? Kapan dia tumbuh sampai seperti ini? Saya pikir David hanyalah sebagian dari dewa, meskipun itu sendiri sudah cukup mengejutkan. Siapa yang tahu itu baru permulaan. Kejutan sesungguhnya belum datang. Celeste tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya kejeniusan macam apa yang dibawanya kembali. Jika aku tidak membawa David kembali, Star Kingdom akan tamat sekarang. Dengan kata lain, saya juga mempunyai andil dalam membiarkan Star Kingdom selamat dari kedua bencana ini. Kalau tidak, David mungkin masih berada di peradaban kecil level 3, Bima Sakti. Setelah David menginjak Blue hingga mati, suasana menjadi sunyi. Begitu sunyinya, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Semua orang menahan napas saat semua mata tertuju pada David. Jangan khawatir, semuanya. Aku, David Liddell, meyakinkan semua orang bahwa selama aku di sini, tidak akan ada yang berani datang ke Star Kingdom untuk membuat masalah. Tidak masalah apakah mereka dari peradaban level 8 atau 9 karena itu akan sama saja. Aku akan menghancurkan siapapun yang datang. Kalian hanya perlu tinggal di sini dengan tenang dan serahkan hal-hal lainnya kepadaku. Aku, David Liddell, pasti akan melindungi keamanan Star Kingdom dan mengusir siapapun yang berani menargetkan Star Kingdom. Mereka tidak akan pernah berani melangkahkan kaki ke kerajaan bintang. David melihat sekeliling dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Keheningan berlanjut. Setelah beberapa detik, seseorang berteriak, "Guru David sangat hebat. Saya percaya pada Guru David. Saya juga percaya bahwa Master David dapat melakukan apa yang dikatakannya. Dia adalah Santo Pelindung Kerajaan Bintang dan dia akan melindungi kita semua. Tuan David, Tuan David, Santo Pelindung, Santo Pelindung." Semua murid perempuan sekte warna-warni memperlihatkan kekaguman luar biasa di mata mereka. David tersenyum pahit dalam hati ketika melihat ini. Ini adalah situasi yang paling tidak disukainya. Kegilaan di mata mereka bagaikan anak-anak muda jahil di bumi yang mengejar bintang kesayangannya. David mengangkat tangannya dan dengan gerakan ke bawah, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Begitu dia melakukan itu, semua orang langsung menutup mulut dan suasana menjadi sunyi lagi. Mereka menunggu instruksi dari David. Tidak perlu terlalu bersyukur. Aku juga anggota Star Kingdom dan ini yang harus kulakukan. Seperti kata pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Aku juga berharap semua orang akan berlatih keras sehingga di masa depan, kalian dapat melindungi tanah air kalian dengan tangan kalian sendiri. Kekuatan jahat apapun yang ingin menyerang Star Kingdom akan kami usir, dan aku menantikan hari ketika aku akan berjuang berdampingan dengan kalian semua. Perkataan David tidak hanya ditujukan untuk orang di sekitarnya tetapi juga untuk seluruh kerajaan bintang. Dia tahu apa yang terjadi di sini akan segera menyebar ke seluruh kerajaan bintang sebagai dorongan bagi semua orang. Setelah setengah jam, di dalam aula pertemuan sekte Iridescent. Bab 2322. David duduk di atas. Sid, Zenon, dan para orang suci lainnya duduk di bawah,
bersama dengan Celeste dan Nova, kepala sekte Iridescent. Mereka sedang mendiskusikan mengapa keluarga Vader datang lebih awal. Meskipun Zenon dan yang lainnya telah berpihak pada Blue, David tidak ingin melanjutkan masalah itu karena mereka terpaksa melakukannya. Kompromi sementara dapat dimengerti ketika nyawa seseorang dipertaruhkan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Adapun Sahar, dia diserahkan kepada Sith dan didakwa melakukan pengkhianatan. David tidak menggunakan jabatan publik untuk membalas kesalahan pribadi. Dia tidak perlu melakukan itu dengan kekuatannya saat ini. Hanya di bawah tekanan mental David yang kuat, Sahar mengakui niatnya untuk berpihak pada biru. Dia tidak hanya ingin David mati, tetapi dia juga ingin menjadi juru bicara keluarga Vader di Star Kingdom, untuk mengendalikan Star Kingdom. Sith tentu tidak akan membiarkan pengkhianat semacam ini begitu saja. Menurut analisa David, kedatangan Blue lebih awal pasti karena dia datang sendirian, dengan kecepatan tercepat yang bisa digunakan seorang dewa. David tahu seberapa cepatnya seorang dewa. 300 tahun yang disebutkan Azul saat itu mungkin adalah waktu yang dibutuhkan tim besar keluarga Vader untuk tiba. Jadi ada selisih waktu 299 tahun. David tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Vader selanjutnya. Namun, setelah mengalami kerugian besar dan kematian seorang dewa, dia yakin bahwa keluarga Vader tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Oleh karena itu, ia akan tinggal, menunggu seseorang dari keluarga Vader datang lagi. Jika dia pergi, Kerajaan Bintang tidak akan memiliki perlawanan sedikit pun terhadap keluarga Vader. Untungnya, dia tidak bisa meninggalkan The Spirit Cage sesuka hatinya. Gadis kecil Pebbles belum tumbuh dewasa. Jadi, dia biasanya tinggal di The Spirit Cage, hanya kembali sesekali untuk melihat-lihat. Saat Blue sedang sekarat, dia mengucapkan kekuatan dari Grandmaster terkuat di keluarga Vader, dan dia adalah dewa leluhur alam ilahi. Hal ini membuat David merasa lebih tenang. Dia adalah seorang penguasa sebagian, jadi apakah dia akan terganggu oleh dewa leluhur? Ketika masalah keluarga Vader sepenuhnya terselesaikan, David akan memimpin semua orang kembali ke bumi. Bagaimanapun juga, itu rumahnya. Sekalipun orang tuanya telah tiada, sanak saudara dan sahabatnya masih ada. Lagi pula, Celia dan yang lainnya sudah lama jauh dari rumah, jadi mereka pasti ingin kembali untuk menemui keluarga mereka. Sid dan yang lainnya sangat menghargai analisis David. Mengetahui bahwa David tidak takut pada keluarga Vader, mereka berdua merasa lega tetapi terkejut. Menurut apa yang dikatakan David, tidak peduli berapa banyak orang dari keluarga Vader yang datang dan siapapun yang memimpin tim, dia pasti akan membunuh mereka semua dan tidak akan membiarkan mereka menyakiti bahkan sehelai rambut pun dari Kerajaan Bintang. Jadi mengapa mereka harus khawatir? Sebaiknya mereka kembali saja dan melakukan urusan mereka sendiri. Seperti dikatakan David, mereka sebaiknya menyerahkan sisanya padanya. Setelah mengusir Sith dan para orang suci, David tidak terburu-buru untuk kembali ke The Spirit Cage. Sebaliknya, ia datang ke halaman kecil tempat Celia dan yang lainnya tinggal untuk berkumpul kembali dengan semua orang. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali dia kembali. Kali ini, David berencana untuk tinggal beberapa hari lagi dan menghabiskan waktu bersama Celia dan yang lainnya. Dia telah memberitahu Pebbles bahwa ada sesuatu yang harus dia tangani dan dia tidak boleh berlarian sesuka hatinya. Karena itu, dia yakin gadis kecil itu akan penurut. Bab 2323. Leila, Peradaban Level 9. Di luar area terlarang keluarga Vader, sebuah tim besar yang terdiri lebih dari 10 orang berdiri dengan tertib. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah gelap. Dia adalah Walt Vader, kepala keluarga Vader. Sekitar selusin orang di belakang Walt adalah inti mutlak keluarga Vader, orang-orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib keluarga Vader. Tanpa terkecuali, bahkan yang terlemah dari ke-10 dewa ini merupakan seorang pradewa pemula. Mereka adalah tulang punggung seluruh keluarga Vader. Biru awalnya adalah salah satunya. Namun, dia telah dibunuh oleh David. Mereka berada di tempat di mana orang nomor 1 di keluarga Vader, Grandmaster Bertram, tinggal dalam pengasingan.
Tidak seorang pun dibolehkan mengganggunya kecuali jika masalahnya sangat serius. Jika Watt dan yang lainnya dalam tim adalah pilar keluarga Vader, maka Bertram adalah kekuatan penstabil keluarga. Selama dia ada, keluarga Vader tidak akan runtuh. Bahkan jika demikian, tempat itu masih dapat dibangun kembali karena Bertram adalah salah satu dari sedikit dewa leluhur Leela. Dia adalah seorang raksasa yang dapat mengintimidasi siapapun. Jika tidak, mustahil bagi keluarga Vader untuk tumbuh hingga skala seperti sekarang jika mereka hanya mengandalkan Watt, para pradewa, dan beberapa Grandmaster Dewa Primordial. Secara sederhana dan terus terang, tingginya kekuatan orang yang paling berkuasa akan menentukan batas kekuatan ini. Jika seseorang secara tidak sengaja melewati batas ini, ia akan menjadi kaki kucing. Aturan tak tertulis ini berlaku di mana-mana. Baik bumi, Bima Sakti, Kerajaan Bintang, atau Leela, semuanya sama. Tujuan Watt datang ke daerah terlarang tentu saja karena kematian Blue. Meninggalnya salah seorang anggota inti Pradewa bukanlah kehilangan kecil bagi keluarga Vader. Perlu diketahui bahwa selain beberapa Grandmaster Dewa Primordial dan Grandmaster Bertram, yang telah hidup menyendiri sepanjang tahun, para Pradewa merupakan mereka yang aktif dalam keluarga dan jumlah mereka hanya belasan orang. Sekarang setelah yang satu itu mati, itu adalah masalah yang sangat besar. Karena ini melibatkan kematian Pradewa, Watt, sebagai kepala keluarga, juga menyadari keseriusan masalah ini. Oleh karena itu, dia harus datang untuk mengganggu pengasingan Grandmaster Bertram dan meminta keputusannya. Kepala keluarga Vader saat ini, Watt, telah memimpin semua anggota inti keluarga untuk mengunjungi Anda, Grandmaster Bertram. Tolong hukum kami sesuai dengan apa yang telah mengganggu kedamaian Anda, Watt berlutut. Dan berteriak dengan hormat, kami datang bersama Lord Watt untuk memberi penghormatan kepada Anda. Grandmaster Bertram, mohon hukum kami dengan setimpal karena telah mengganggu kedamaian Anda. Anggota inti keluarga Vader lainnya mengikuti Watt berlutut di tanah dan berteriak serempak. Daerah terlarang itu sunyi dan mereka tidak dapat mendengar apapun yang keluar dari sana. Watt dan yang lainnya hanya bisa berlutut dan menunggu dengan tenang, tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Butuh waktu sekitar beberapa menit sebelum sebuah suara tua berkata dari area terlarang. Apa itu? Grandmaster Blue, salah satu anggota inti keluarga, meninggal tiba-tiba saat ia pergi untuk menjalankan misi di peradaban level 7. Karena ini tentang Pradewa, aku tidak berani ceroboh, jadi aku datang untuk meminta petunjuk darimu, jawab Watt. Tahukah kamu siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Watt menggelengkan kepalanya. Ada petunjuk? Tidak ada. Watt terus menggelengkan kepalanya. Bab 2324. Seorang Dewa Pradewa telah meninggal, dan kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Apakah begitu seharusnya seorang kepala keluarga bertindak? Suaranya tetap tidak berfluktuasi dan tetap tenang seperti sebelumnya. Namun, hal itu menyebabkan keringat dingin keluar di dahi Watt. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia gugup. Grandmaster Bertram adalah dewa leluhur dan kekuatan penstabil keluarga Vader. Jadi, Watt tidak berani membantah, atau bahkan berbicara. Ceritakan kepadaku secara rinci apa yang terjadi, perintah Bertram. Ya, Grandmaster. Watt kemudian mulai menceritakan apa yang diketahuinya. Dari menerima sinyal kematian Azul, mengirim Blue ke Star Kingdom untuk memeriksa, hingga kematian Blue belum lama ini. Jadi Blue pergi ke peradaban level 7 yang belum ditemukan. Tepat sekali. Aku meminta Blue untuk memeriksa situasi spesifiknya terlebih dahulu. Jika itu sepadan, aku akan mengirim pasukan besar untuk menyerbu dan menjadikan kerajaan bintang sebagai peradaban bawahan keluarga. Butuh beberapa saat hingga suara itu datang lagi dari area terlarang. Menurutmu, apakah pasukan lain atau musuh kita mengetahui tentang kerajaan bintang? Grandmaster, saya jamin ini sama sekali tidak mungkin. Setelah menerima sinyal dari Azul, saya langsung meminta Blue untuk pergi ke Star Kingdom sendirian untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jadi, tidak mungkin berita itu bocor, kata Watt dengan yakin. Dia tidak membahas masalah Azul dengan siapapun sebelum mengirim Blue langsung ke Star Kingdom. Dengan kata lain, hanya dia dan Blue yang mengetahuinya,
jadi bagaimana bisa informasi itu bocor? Karena beritanya tidak bocor, berarti ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagaimana kekuatan Blue? Dia dipromosikan ke pertengahan tingkat pradewa 30.000 tahun yang lalu. Siapapun yang dapat membunuh dewa pra-pertengahan pastilah setidaknya dewa pra-puncak atau bahkan dewa primordial. Apakah menurutmu ada orang seperti itu di peradaban level 7? Nada bicara Bertram sedikit berubah. Dia jelas tidak puas dengan apa yang diketahui Watt. Watt tidak berani berbicara. Tentu saja, dia juga tahu ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Biasanya, dewa tidak akan ada dalam peradaban kecil level 7. Biru, yang kekuatannya mencapai pertengahan pradewa, sudah tak terkalahkan dalam peradaban level 7. Jadi bagaimana dia bisa meninggal secara tiba-tiba? Namun, dia berhasil melakukannya. Jaraknya terlalu jauh, dan dengan pelajaran yang dipelajari Blue, Watt tidak berani untuk terus mengirim orang ke sana, jadi dia hanya bisa meminta bantuan sang Grandmaster. Terlebih lagi, kematian seorang dewa pratengah tidak dapat disembunyikan. Tidak ada dewa yang mati dalam keluarga Vader selama jutaan tahun. Watt, sebagai kepala keluarga, apakah Anda tidak punya pendapat tentang masalah ini? Tanya Bertram lagi. Watt yang ketakutan terkejut, jadi dia segera menjawab, Grandmaster, mungkinkah ada yang salah dengan berita yang dikirim kembali oleh Azul? Bagaimanapun, dia telah hilang selama jutaan tahun. Meskipun berita itu dikirim kembali dengan cara unik keluarga Vader, tidak ada jaminan bahwa dia tidak dipaksa. Jika demikian, maka Star Kingdom mungkin adalah jebakan yang menunggu keluarga kita. Setelah Watt mengatakan itu, area terlarang kembali sunyi. Bertram tampaknya sedang memikirkan kemungkinan ini. Setelah waktu yang lama, Bertram menjawab dengan lambat. Ini bukan hal yang mustahil. Sebaiknya kau kembali dulu. Selama masih ada kesempatan, Blue pasti akan mengirim pesan kembali sebelum ia mati. Dengan begitu, kita akan tahu kebenarannya. Jika waktunya sudah habis dan kau masih belum menerima sinyal dari Blue, itu berarti kekuatan musuh jauh melampaui Blue dan ia bahkan tidak sempat mengirim sinyal. Itu akan membuktikan bahwa apa yang terjadi pada Azul pasti telah dirumuskan dengan sengaja oleh musuh, jadi kita harus mempertimbangkannya secara matang. Bertram memberikan arahan untuk masalah ini. Akan lebih baik jika Blue bisa membalas pesannya, jika tidak, segalanya tidak akan mudah. Baik, Grandmaster, saya pamit dulu, kata Watt dengan suara keras. Kemudian, dia meninggalkan area terlarang bersama inti keluarga Vader untuk menunggu sinyal Blue. Bab 2325, Sangkar Roh. Di hutan sebelah barat Wir, sesosok muda tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu David. Dia tinggal bersama Celia dan yang lainnya selama 3 hari penuh di Star Kingdom sebelum kembali ke sini. Setelah dia melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah lokasi yang sama tempat dia tinggalkan, dia segera memasuki Wir. Saat dia hampir sampai di rumahnya, sesosok tubuh kecil tiba-tiba melompat keluar dan menerkam langsung ke pelukan David. Kejadiannya begitu cepat sehingga sebagian besar orang tidak akan bereaksi tepat waktu. Secara tidak sadar, David ingin melawan. Akan tetapi, dia merasakan identitas orang itu, maka dia segera rileks dan membiarkan orang itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Sosok kecil ini, tentu saja, adalah Pebbles. Dia tidak bertemu David selama beberapa hari dan dia menunggunya dengan cemas. Saat dia merasakan energi yang familiar dalam tubuh David, dia segera berlari menghampiri dan tidak sabar untuk melemparkan dirinya ke pelukan David. Davey, kemana saja kamu? Kenapa kamu lama sekali baru kembali? Aku sangat merindukanmu. Kemanapun kamu pergi di masa depan, kamu harus membawaku, oke? Gadis kecil itu bergumam dalam bahasa David. Lengan. Dia tampak lesu selama beberapa hari ketika David tidak ada. Dia tidak berselera makan. Jika David tidak memberitahunya untuk tidak berlarian sebelum pergi, Pebbles mungkin akan pergi mencari David. Saat ini, satu-satunya orang yang mau mendengarkan gadis kecil itu adalah David. Yang lainnya bahkan tidak perlu mencoba. Hanya di sisi David gadis kecil itu bisa merasa aman. Gadis baik, Pebbles. Aku janji aku tidak akan pergi terlalu lama di masa depan, kata David penuh kasih sayang,
sambil membelai kepala Pebbles. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Baiklah, Davey, kamu harus menepati janjimu dan tidak boleh pergi terlalu lama, atau aku akan sangat merindukanmu sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Baiklah, ayo kembali. Kau pasti kelelahan saat aku tidak ada. Beristirahatlah dengan baik dan aku akan selalu bersamamu. David menggendong Pebbles dan berjalan menuju tempat tinggalnya. Sebelum dia bisa pergi jauh, Benny bergegas datang bersama beberapa pengawal. Saat dia melihat David, dia akhirnya menghela napas lega. Pebbles yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba menghilang. Jadi, Benny bergegas keluar bersama orang-orangnya untuk mencarinya. Ketika David pergi, dia berkata dia akan mempercayakan Pebbles padanya. David juga sangat menghargai gadis kecil itu. Jadi jika dia menghilang, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada David saat dia kembali? Melihat Pebbles dalam pelukan David sekarang, beban di dadanya terangkat. Sejujurnya, saat itu pun Benny masih tidak percaya. Butuh waktu kurang dari setahun bagi David dan Pebbles untuk berubah dari tidak memiliki hubungan apapun menjadi begitu akrab sekarang. Mereka bahkan lebih dekat daripada kebanyakan ayah dan anak perempuan. Jika dia tidak menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, Benny tidak akan pernah percaya bahwa ini benar. Meskipun gadis kecil Pebbles sangat lucu dan menggemaskan, David terlalu baik padanya. Dia begitu baik, sampai-sampai hal itu tidak bisa dimengerti. Sederhananya, tahun ini, David memberi Pebbles sedikitnya beberapa triliun harta surga dan bumi. Itu triliunan $. Bab 2326. Sekalipun keluarga Nah mengeluarkan semua kekayaannya, mereka tidak akan mampu menghasilkan uang sebanyak itu hanya untuk memberi makan Pebbles. Dia tidak tahu bagaimana gadis kecil ini bisa mencerna semuanya. David menggendong Pebbles dan berjalan mendekati Benny. Nona Nah, Anda telah bekerja keras beberapa hari ini. Tuan David, Anda terlalu baik. Ini tugas saya. Dan dengan instruksi Anda, Pebbles juga sangat patuh. Dia tidak sabar untuk berlari keluar saat mengetahui bahwa Anda akan kembali hari ini. Dia biasanya hanya tinggal di rumah, kata Benny sambil terkekeh. Tidak apa-apa, terima kasih sudah menjaga Pebbles akhir-akhir ini. Lagi pula, dia masih muda dan belum begitu waras. Kalau dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, tolong maafkan aku. David mengira Pebbles hanya akan mendengarkannya dan tidak peduli dengan perkataan orang lain. Davey, bukankah Benny baru saja memberitahumu bahwa aku bersikap sangat baik beberapa hari terakhir ini saat kau tidak ada? Aku hanya tidak bisa tidur, itu saja, gadis kecil itu membalas dalam pelukan David. Baiklah, aku tahu kau gadis yang baik. David tersenyum dan membelai kepala gadis kecil itu. Kemudian dia menggendong gadis kecil itu kembali ke rumahnya di Wir. Begitu David kembali, Pebbles langsung melahap semua jenis harta karun surga dan bumi dengan lahap. Kemudian, ia tertidur di pelukan David setelah makan. Dia memulihkan kekuatan jiwanya dengan terus-menerus mencerna apa yang dia makan dalam tidurnya untuk memberikan nutrisi bagi tubuh mungilnya. Dengan terus pulihnya kekuatan jiwanya, gadis kecil itu pun teringat serpihan masa lalunya. Jika kekuatan jiwanya pulih sepenuhnya, dia pasti dapat mengingat semuanya. Dia mungkin belum mengetahuinya, tetapi jika saat itu tiba, itu adalah saatnya baginya untuk berpisah dari David. Untuk saat ini, dia hanya ingin cepat dewasa. Sudut misterius Leila. Sebuah bintang mati yang hitam pekat sedang mengembara sendirian di alam semesta. Sosok itu berdiri tak jauh dari bintang mati itu, matanya terpaku pada bintang itu. Itu adalah Lufian, salah satu dari 5 penguasa Leila. Sejak mereka mengetahui bahwa Elora terluka parah dan hilang, keempat penguasa Leila lainnya mencari keberadaan Flora secara terpisah, berharap dapat menemukannya dan mengetahui apa yang terjadi. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Dan itu mungkin ada hubungannya dengan kehidupan dan kematian Leila, jadi mereka harus memperhatikannya. Setelah mencari beberapa saat, Lufian akhirnya menemukan aura Flora di bintang mati tak jauh dari sana. Dan bintang mati yang gelap itu adalah planet yang ditemukan oleh pedang Flora yang dipenuhi jejak jiwanya setelah dia meledakkan dirinya sendiri.
Setelah menyegel bintang kematian, jiwa Flora dikirim ke The Spirit Cage untuk dibudidayakan. Ketika jiwa Flora pulih, dia akan kembali ke Layla dari sini. Luffy menyadari aura Flora dan mendekat dengan penuh semangat, tetapi dia dihalangi oleh suatu kekuatan. Setelah merasakan kekuatan yang familiar ini, dia bisa yakin bahwa Elora pasti ada di planet ini. Akan tetapi, jika ia ingin memasuki planet itu, ia harus menghancurkan segel kekuatan tersebut. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, Luffy tidak berani main-main. Akan buruk jika dia mengganggu Elora di saat kritis pemulihannya. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan pertempuran saat itu, luka yang dialami Flora cukup serius. Luffy tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, dia tidak punya pilihan selain memberitahu 3 penguasa lainnya tentang Layla datang sesegera mungkin. Silvio telah hidup paling lama, paling kuat, dan memiliki pengetahuan terluas. Mungkin dia punya cara untuk memasuki planet itu tanpa mengganggu Elora dan membantu Elora pulih dari luka-lukanya. Sambil menunggu 3 lainnya, Luffy diam-diam tinggal di luar planet itu. Dia bahkan tidak berani bersuara karena takut memengaruhi Elora. Pada saat yang sama, Luffy merasa lega. Karena Elora mampu lolos dari keributan dan datang ke lokasi terpencil untuk memasang segel, nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya. Selama dia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Bab 2327. Kecepatan seorang Overlord dapat melampaui batasan waktu dan ruang. Tidak lama kemudian, 3 penguasa Layla, Silvio, Valentin, dan Drogo, tiba. Saat dia menyadari Luffy sedang menatap bintang mati tak jauh di depannya, Valentin bertanya, "Luffy, kamu bilang kamu menemukan keberadaan Flora, apakah dia ada di planet ini?" "Valentin, tidak bisakah kamu merasakan aura Flora?" Mendengar apa yang dikatakan Luffy, Valentin fokus pada planet di depan. Benar saja, setelah beberapa saat, dia merasakan aura Flora. Adapun Silvio, dia sudah merasakannya saat pertama kali tiba. Kelima penguasa Layla telah saling mengenal sejak lama. Begitu panjangnya sehingga sulit menggunakan satuan tahun untuk menghitung persahabatan mereka. Itu harus dihitung menggunakan zaman. Berdasarkan perkiraan awal, mereka telah saling mengenal sedikitnya selama puluhan ribu zaman. Satu zaman setara dengan 129.600 tahun. Jadi, berapa tahunkah puluhan ribu zaman itu? Sudah begitu lama mereka saling mengenal aura masing-masing dengan sangat baik. Luffy, karena Flora ada di dalam, mengapa kamu tidak masuk dan memeriksanya? Tanya Silvio. Aku takut mengganggu Flora. Flora telah menyegel planet ini. Jika aku ingin masuk, aku harus menghancurkan segelnya, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya jadi aku tidak berani masuk tanpa izin karena takut mengganggunya. Itulah sebabnya aku menunggu kalian semua datang dan melihat apakah ada cara untuk masuk tanpa merusak segelnya, jelas Luffy. Silvio mengerutkan kening saat mendengar itu. Kemudian, dia melangkah maju dan mendekati bagian luar planet itu. 3 lainnya juga muncul di sisinya pada saat yang sama. Saat ia ingin memasuki planet itu, segel hijau muncul dan menghalangi jalannya. Dengan kekuatan Silvio, sebenarnya sangat mudah untuk masuk dan segel tidak dapat menghentikannya. Namun, seperti yang dikatakan Luffy, dia masih belum tahu apa yang terjadi di dalam. Dia tidak tahu apakah membuka segel akan memengaruhi Flora, jadi Silvio tidak berani main-main. Bagaimana, Silvio? Apakah ada cara untuk masuk tanpa merusak segelnya? Tanya Luffy dengan cemas. Mengetahui bahwa Flora ada di dalam, tetapi dia tidak dapat masuk, Luffy sangat cemas. Aku belum tahu, tapi aku akan melihatnya dulu, jawab Silvio. Kemudian, ia mulai mempelajari segel hijau. Segelnya tidak terlalu kuat. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Setidaknya bagi seorang Overlord, itu masih dapat dipatahkan dengan sedikit usaha. Namun, sulit untuk menentukan apakah hal itu akan berdampak pada Flora setelah rusak. Semua orang tahu bahwa cedera Flora serius dan butuh banyak waktu untuk pulih. Jika segelnya rusak, kemungkinan besar akan menyebabkan konsekuensi yang serius padanya. Setelah mempelajarinya cukup lama, Silvio berkata,
Kalau tidak salah, segel ini seharusnya dipasang oleh pedang teratai Zamrud untuk melindungi pemiliknya dan juga merupakan pertahanan terakhir Flora. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa kali ini, Flora terluka parah dan bahkan mungkin mengancam jiwanya. Apa? Nyawa Flora dalam bahaya. Luffy terkejut saat mendengarnya. Dia mengira Flora memasang segel ini sebelum dia pulih dan dia masih baik-baik saja. Namun, Silvio mengatakan bahwa itu dipasang oleh pedang teratai Zamrud milik Flora untuk melindungi pemiliknya. Jika pedang teratai Zamrud melindungi pemiliknya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keadaan Flora mengkhawatirkan. Semua orang percaya apa yang dikatakan Silvio. Bab 2328. Setelah sekian lama bergaul dan saling mengenal dengan baik, mustahil bagi Silvio untuk berbicara omong kosong tanpa benar-benar yakin. Valentin dan Drogo juga melemparkan pandangan khawatir. Silvio, kamu tidak salah lihat, kan? Apakah nyawa Elora benar-benar dalam bahaya? Tanya Luffy gugup. Segel itu dipasang oleh pedang teratai Zamrud dengan seluruh kekuatannya. Jika Elora bisa melakukannya sendiri, dia tidak akan membiarkan pedang teratai Zamrud melakukannya, karena begitu dia melakukannya, kebijaksanaan yang dimiliki pedang teratai Zamrud akan hilang sepenuhnya, menjadikannya pedang yang mati. Setelah Silvio selesai berbicara, dia melirik ke arah ketiganya dan bertanya, menurutmu, dengan karakter Elora, apakah dia akan membiarkan pedang teratai Zamrud menjadi pedang mati? Luffy terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Jika apa yang dikatakan Silvio benar, jawabannya jelas tidak. Pedang teratai Zamrud bukan sekedar senjata biasa bagi Elora. Kepada pasangannya lah dia bisa menceritakan segalanya dan telah menemaninya dalam banyak masa. Jika dia masih memiliki secercah harapan, Elora tidak akan pernah membiarkan pedang teratai Zamrud menjadi pedang mati. Artinya saat pedang teratai Zamrud memasang segel, Elora tak dapat lagi menghentikannya. Jadi, Elora kemungkinan besar terluka parah dan tertidur lelap. Itulah sebabnya pedang teratai Zamrud akan secara otomatis mengerahkan segalanya untuk membuat pertahanan terakhir baginya dan membiarkannya memulihkan diri di dalam, kata Silvio dengan nada berat. Silvio, apakah ada cara untuk masuk tanpa merusak segelnya? Aku ingin melihat bagaimana keadaan Elora, dan dengan bantuan kita, lukanya akan sembuh lebih cepat, kan? Luffy menatap Silvio, matanya penuh dengan antisipasi. Ini adalah segel serbaguna yang dibuat oleh pedang teratai Zamrud setelah mengorbankan segalanya. Jika kau ingin masuk, kau hanya bisa menghancurkannya dengan paksa. Jangan pergi. Kita sebaiknya membiarkan Elora beristirahat dengan baik di dalam. Saat dia bangun, dia akan keluar sendiri. Kita hanya perlu memindahkan planet ini dan menjaganya dari luar, Silvio menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan Elora untuk bangun? Bagaimana jika dia butuh bantuan kita? Tidak ada yang bisa kita lakukan di luar sana. Jangan khawatir, pedang teratai Zamrud telah memperoleh kebijaksanaan. Karena ia telah melakukannya, Elora akan dapat pulih sendiri. Jika tidak, pedang teratai Zamrud tidak akan membuat segel seperti itu. Selanjutnya, mari kita pindahkan planet itu ke pusat Leila dan bergiliran menjaganya. Mari kita tunggu saja Elora bangun sendiri, dan setelah ia bangun, kita akan menemukan cara untuk membantunya pulih sesegera mungkin. Silvio telah memutuskan cara untuk menangani masalah ini. Jadi, sebelum dia mempunyai rencana yang lebih baik, Luffy hanya bisa melaksanakannya. Namun, ia juga mengemukakan pendapatnya sendiri. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Cukup baginya untuk melindungi Elora. 3 penguasa yang tersisa setuju. Mereka tahu bahwa Luffy selalu menyukai Elora dan telah mengejarnya selama ribuan zaman. Sudah lama sekali, bahkan sebuah batu pun akan tersentuh. Sebelum Elora terluka, dia tampaknya juga memiliki sedikit perasaan padanya. Mungkin jika dia bertahan sedikit lebih lama, Luffy akan mampu mengalahkan Elora. Saat itu, mereka akan menjadi pasangan Overlord yang pertama. Itu pasti akan menjadi cerita bagus yang akan diwariskan turun-temurun. Sayang sekali, di saat kritis ini, Elora malah menemui malapetaka seperti itu.
Tidak seorang pun tahu kapan Elora akan bangun dan pulih dari luka-lukanya. Tentu saja tidak akan menjadi hal buruk jika Luffy menjaga Elora sampai dia bangun. Mungkin setelah pengalaman ini, mungkin Elora akan menerima Luffy secara langsung. Lagi pula, tidak mudah untuk bertemu dengan seseorang yang mencintaimu sepenuh hati dan mengejarmu selama ribuan tahun, tanpa pernah menyerah. Karena Luffy membuat permintaan seperti itu, Silvio dan yang lainnya tentu akan berusaha mendukung dan memenuhi permintaannya. Mereka juga berharap Luffy dan Elora dapat berakhir bersama dan menjadi sebuah cerita yang mampu memikat imajinasi dan menyebar luas. Bab 2329. Setelah mereka memutuskan apa yang harus dilakukan, semua orang bersiap untuk pergi. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika Elora bangun, aku akan memberitahu kalian sesegera mungkin. Setelah Luffy selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Sebuah celah angkasa muncul di sisi kiri planet di depannya. Seolah-olah seekor binatang raksasa yang menelan langit telah membuka mulutnya dan mencoba menelan semua yang ada di depannya. Planet yang disegel oleh pedang teratai Zamrud langsung tersedot ke dalam celah angkasa. Kemudian, Luffy mengikutinya dari dekat sebelum melangkah masuk. Segera setelah itu, celah ruang itu tertutup. Kemudian, Silvio dan yang lainnya saling melirik dan pergi secara terpisah. Sebagai Kaisar Layla, mereka semua memiliki urusan mereka sendiri yang harus diurus. Tak lama kemudian, Luffy dan planet yang menyegel Elora muncul di tempat lain di Layla, tempat Luffy biasanya tinggal menyendiri. Setelah menetap di planet yang menyegel Elora, Luffy memandang planet yang jauh. Dia kemudian memancarkan energi yang sangat menakutkan. Jika tiga penguasa lainnya melihat Luffy saat ini, mereka akan terlalu terkejut untuk berbicara. Bahkan langit pun tidak dapat menahan energi yang ditunjukkan Luffy dan sedikit bergetar. Hal ini jauh dari apa yang dapat dilakukan oleh seorang penguasa tertinggi yang baru saja memasuki alam penguasa tertinggi. Bahkan seorang penguasa kuno biasa pun tidak dapat melakukan hal ini. Kalau saja Silvio ada di sekitar sini, dia pasti bisa mengetahuinya. Luffy telah menyentuh ambang batas pangkat penguasa surgawi. Pangkat penguasa surgawi merupakan pangkat terakhir dalam alam penguasa. Banyak sekali overlord di jagat raya yang bermimpi mencapai pangkat ini. Begitu mencapai pangkat penguasa surgawi, dapat dikatakan mereka telah berdiri di puncak alam semesta. Sulit membayangkan Luffy mencapainya. Di antara 5 penguasa Layla, kekuatan Silvio selalu menjadi misteri dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Keempatnya yang tersisa merupakan puncak penguasa tertinggi atau sebagian penguasa kuno. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang menyembunyikan kekuatan mereka. Lagi pula, tak seorang pun akan memperlihatkan kartu truf mereka karena hal itu dapat menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat kritis. Namun, meski mereka menyembunyikan kekuatan mereka, tak seorang pun dapat menyentuh ambang pangkat penguasa surgawi sebagaimana yang dicapai Luffy. Sekalipun hanya sedikit, tetap saja itu adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh para penguasa yang tak terhitung jumlahnya. Melihat bintang mati yang tersegel di depannya, mata Luffy menunjukkan niat membunuh dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Elora, kamu harus fokus pada pemulihan di dalam. Jangan khawatir, tidak peduli siapa yang menyakitimu, aku akan membalaskan dendammu dan membuat orang yang menyakitimu membayar harganya. Aku tidak peduli apakah itu Robotia atau para pemakan jiwa. Karena mereka berani menyakitimu, kedua ras itu akan musnah dan menghilang dari jagat raya. Tapi sekarang bukan saatnya. Aku masih butuh waktu untuk bersiap. Bangunlah cepat. Saat itu, aku akan menguasai dunia bersamamu. Kita akan pergi ke sarang Robotia dan Soul Devourers dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah dia berkata demikian, niat membunuh pada Luffy mencapai puncaknya. Bahkan langit di sekitarnya pun mengeluarkan suara mendesing seolah-olah ketakutan. Hanya dalam sepersekian detik, Luffy berbalik dan pergi, menarik kembali niat membunuhnya. Saat niat membunuh Luffy mencapai puncaknya, Silvio yang berada jauh dari Layla tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Luffy. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan melintas. Apakah saya berhalusinasi? Atau apakah itu nyata? Jika itu nyata, siapa yang melakukannya?
Ketika Silvio ingin merasakannya lebih lanjut, pihak lainnya menghilang. Untuk sesaat ia mengira ia hanya berhalusinasi. Dia tidak dapat menemukan targetnya sehingga Silvio tidak melanjutkan penyelidikannya lebih lanjut. Apa yang terjadi pada Leila tidak ada hubungannya dengan David. Tidak, itu tidak sepenuhnya tidak berhubungan. Jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, hal itu masih berhubungan dengannya, tetapi hanya hubungannya sangat kecil. Hanya saja David tidak tahu saat ini. Dia masih merasa nyaman di The Spirit Cage. Thor sangat cakap. Bab 2330. Dengan keuangan David yang tak terbatas, ia berhasil membuat namanya dikenal di Wir. Semua orang di kalangan atas Wir kini tahu bahwa seorang kaya baru yang kaya raya telah datang ke kota itu dan ia gemar mengumpulkan harta surga dan bumi. Dengan Thor menghabiskan uang untuk mengumpulkan harta karun, David bahkan tidak ingin bertanya tentang hal-hal sepele ini. Lagi pula, dia tidak terburu-buru. Dia sudah menjadi seorang overlord sebagian, dan itu sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalahnya hari ini. Anggota terkuat dari keluarga Vader hanyalah dewa leluhur. Apalah arti dewa leluhur di hadapan seorang penguasa parsial? Bagaimanapun, Thor hanyalah orang luar. Berkat dukungan finansial David, ia bisa menjadi seperti ini di Wir. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Lagi pula, dia telah mengancam kepentingan banyak orang dengan menghabiskan uang secara gila-gilaan untuk mengumpulkan harta karun. Sekarang, tidak seorang pun tahu banyak tentang latar belakang Thor, jadi mereka semua menunggu dan mengamati. Seseorang pasti ingin tahu siapa dia. Jika Thor menunjukkan kekuatan, semua orang akan duduk untuk membahas cara mengalokasikan sumber daya. Jika Thor hanya punya uang tetapi tidak punya kekuatan, maka orang bisa bayangkan hasilnya. Kawanan binatang buas itu pasti akan menggerogotinya hingga tak ada yang tersisa. Spirit Cage sama saja seperti dunia nyata. Kekayaan yang dimiliki seseorang terkait dengan kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Thor membantu David mendapatkan 60.000 poin mewah. Dengan kata lain, dia menghabiskan 6 triliun dolar. David semakin merasa bahwa merupakan keputusan yang bijaksana baginya untuk menerima Thor dan membawanya ke Wir. Setelah meninggalkan The Spirit Cage, David juga akan pergi mencari Thor di dunia nyata. Jika dia bersedia mengikuti David, maka David akan mengizinkannya. Jika tidak, maka David akan memberinya cukup keuntungan. Prinsip hidup David yang konsisten adalah tidak pernah memperlakukan orang di sekitarnya dengan buruk. Pagi harinya, David hendak pergi sambil menggendong Pebbles ketika ia melihat Thor berlari tergesa-gesa. "Tuan, apakah Anda bebas? Saya perlu menemui Anda untuk suatu keperluan," kata Thor dengan hormat. "Mari ikut saya," David menjawab dan berbalik. Setelah beberapa saat, David dan Thor duduk di meja di ruang tamu. Benny membawakan sepoci teh dan menuangkannya untuk mereka. Adapun Pebbles, selain ketertarikannya pada harta benda langit dan bumi, dia tidak tertarik pada hal apapun lagi. Dalam waktu 3 bulan, gadis kecil itu telah tumbuh besar. Dia tidak seperti pembuat onar seperti dulu. Kadang-kadang, dia hanya duduk di atap sambil menatap langit dengan pandangan kosong. David tahu bahwa gadis kecil itu pasti teringat sesuatu dari masa lalu. Mungkin, ketika dia mengingat semuanya, sudah waktunya bagi keduanya untuk berpisah. David sudah siap untuk ini. Meskipun dia enggan, inilah yang seharusnya dia lakukan. David sudah merencanakan dalam benaknya kapan ia akan memulangkan gadis kecil itu dan kapan ia akan meninggalkan The Spirit Cage. Dia mungkin tidak akan berada di The Spirit Cage lama-lama di masa mendatang. Paling-paling dia hanya datang sesekali saja. Bagaimanapun juga, ia masih harus terus meraih poin berlimpah. Jika dia merindukan Pebbles, dia bisa mencarinya di Leila setelah krisis keluarga Vader sepenuhnya teratasi dan dia kembali ke bumi. Seringkali, David tidak dapat menahan diri untuk bertanya seperti apa rupa gadis kecil itu di dunia nyata. Apakah sama seperti saat mereka pertama kali bertemu? Atau akankah dia tumbuh sesuai dengan kekuatan jiwanya?